Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan mengajak kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari buku Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya dalam ilhaman Roh Allah mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa kita sebagai manusia, kita tidak lebih dari hanya hembusan nafas. Nafas yang kita bisa miliki, itulah yang menentukan kita jadi manusia yang hidup. Jika nafas ini sudah tidak ada lagi, maka nama kita sudah bukan manusia. Kita jadi mayat atau kita jadi almarhum. Sebab itu nafas begitu dekat dengan kehidupan manusia. Karena itu Yesaya hanya ingatkan, manusia tidak lebih dari nafas, hembusan nafas. Harga kita, nilai kita hanya sebatas pernapasan. Di hari-hari yang kita sudah lewati dan masih berjalan sampai sekarang, ada banyak orang yang sudah tidak ada. Mereka sudah mendahului kita karena mereka kena penyakit COVID. Dan hal yang paling parah yang terjadi atas diri mereka, susah bernafas. Kenapa susah bernafas? Karena mereka dapat serangan di bagian pernapasan, sehingga untuk menarik oksigen dari hidung maupun dari mulut itu sangat susah. Kenapa perlu ditarik dengan segala upaya, dengan segala cara? Karena memang hidup kita hanya sebatas nafas. Oleh sebab itu, Alkitab katakan, mau diandalkan apa? Kalau ada gangguan sedikit seperti itu, maka kita sudah tidak ada lagi. Yesaya dalam ilhaman Roh Kudus ingatkan kepada umat Tuhan bahwa manusia harus kenal dirinya. Kita bukan apa-apa. Yang harus kita andalkan, yang harus kita utamakan, yang harus kita tinggikan hanyalah Tuhan. Karena dengan Tuhanlah dan oleh sebab Tuhanlah kita masih ada sampai saat ini. Kita boleh tidak ada, Tuhan tetap ada. Itulah Tuhan. Kita tidak ada nafas, tidak ada oksigen, kita akan tidak ada. Tapi Tuhan, di mana saja Dia tetap ada. Oksigen tidak ada, Dia tetap ada. Di dalam tempat yang tidak nyaman sekalipun menurut ukuran tubuh kita, Dia tetap ada. Oleh sebab itu Yesaya ingatkan, di dalam Yesaya pasal 2 tadi, kita bisa lihat ayat yang ke-7 dikatakan, bagaimana pentingnya orang yang hidup di dalam mengenalkan Tuhan. Di dalam segala keberadaan kita seringkali kita lupa bahwa kita tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak punya apa-apa tanpa menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesaya pasal 2 ayat 11 dan juga ayat 17 mengingatkan kepada kita
manusia itu tidak perlu sombong. Manusia itu tidak perlu angkuh. Manusia itu tidak perlu mengandalkan dan menganggap dirinya begitu penting. Karena itu dikatakan yang saya baca 2, dia ingatkan kepada kita sebagai orang percaya untuk kita perhatikan. Ayat 11 dan ayat 17 dia berkata demikian. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkannya, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhanlah saja yang maha tinggi pada hari itu. Ayatnya sama bunyinya. Ayat 11, ayat 17 tidak ada bedanya. Apa yang menjadi beda? Ayat 11 itu peringatan. Tapi ayat 17 disampaikan itu keseriusan. Bukan sekedar peringatan, tapi satu ancaman jika tidak dilaksanakan. Sebab itu, di ayat 22 tadi dikatakan, manusia itu siapa? Jangan berharap kepada manusia. Karena manusia tidak punya kemampuan untuk ada dalam satu posisi yang bisa lebih tinggi dari sesamanya. Tidak ada yang lebih dari sesama kita. Kita manusia, maka nasib kita sama, hanya sebatas nafas. Kita boleh memiliki banyak kemampuan, kita boleh memiliki banyak keahlian, kita boleh memiliki banyak harta, tetapi kita sama dalam hal hidup, karena hidup ini hanya ditentukan oleh tarikan nafas yang ada kita bisa nikmati. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, jangan berharap kepada mereka. Karena manusia itu adalah hanya hembusan nafas. Manusia itu hanya hidup jika ada nafasnya. Dia hanya berguna jika ada nafasnya. Sebab itu manusia jangan sombong dan berusahalah untuk tidak meninggikan diri angkuh. Karena hanya Tuhanlah yang harus ditinggikan. Hari ini mungkin saudara menikmati banyak berkat. Hari ini mungkin saudara banyak melakukan yang benar. Hari ini mungkin saudara kelihatan lebih rohani dari hari-hari yang lalu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu. Engkau juga hanya hembusan nafas. Itu bukan menjadi kebanggaan kita. Itu bukan menjadi sesuatu yang membuat kita lebih dari yang lain. Tidak ada. Kita sama. Sebab itu, ambillah tempat yang terbaik. Tinggikanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Karena Dia Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, menyertai kita, dan memberkati kita hari ini di saat kita mengandalkan Dia dan kita merendahkan diri kita sebagai umat Tuhan yang sadar bahwa hanya Tuhanlah yang harus dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Dan di pagi hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Bahkan juga mungkin ada yang sudah pergi ke tempat pekerjaan, tempat bisnis, usaha. Bahkan juga yang ada di kampus atau sekolah. Ada yang di rumah dengan segala kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami tidak melihat diri kami lebih dari yang lain. Tapi kami dapat melihat bahwa kami hanya hembusan nafas. Dan kami punya kewajiban untuk meninggikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Sebab itu pegang tangan kami Bapa, atur langkah kaki kami, agar kami dapat melakukan dan selalu mengingat bahwa Tuhanlah andalan kami. Tuhanlah yang harus ditinggikan.
Tuhanlah yang harus dipermuliakan di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, sebab itu kami bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.